Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Asyari Tonga, NIM 2020-5029, jurusan PGMI. Di sini saya akan membahas tentang epistemologi. Diceritakan seorang buta ditanya oleh seseorang, apakah gajah itu? Didatangkan di depannya seekor gajah, lalu si buta memegang gajah pada bagian belalainya. Si buta menjawab bahwa gajah itu panjang dan besar. Cerita klasik ini mengawali perbincangan kita mengenai apakah pengetahuan kita betul-betul sebuah pengetahuan atau hanya sekedar persepsi atau hanya sekedar informasi yang belum masuk dalam kesadaran kita. Lalu kita oleh melalui indrawi, rasio, dan bahkan intuisi untuk menghasilkan pengetahuan yang benar. Diskursus filsafat pengetahuan atau epistemologi dalam sejarah, pemikiran manusia menjadi tema sentral yang selalu menjadi perdebatan sengit di kalangan para filsuf. Perdebatan di wilayah epistemologi ini merupakan hal yang lazim, sebab eksistensi manusia dan pergumulannya dengan sosiohistoris yang melingkupinya tidak terlepas dengan problem pengetahuan. Di samping itu, kegiatan mengetahui manusia merupakan unsur yang mendasari muncul dan berkembangnya pengetahuan. Term epistemologi pertama kali digunakan oleh J. F. Ferrier dalam bukunya Institutes of Metaphysics pada tahun 1854 yang membedakan dua cabang filsafat, yaitu epistemologi dan ontologi. Istilah epistemologi berasal dari kata Yunani episteme yang artinya pengetahuan dan logos yang artinya pikiran atau ilmu. Kata episteme sendiri dalam bahasa Yunani berasal dari kata kerja epistamai, artinya mendudukkan, menempatkan, dan meletakkan. Maka secara harfiah episteme berarti pengetahuan sebagai upaya intelektual, dalam artian menempatkan sesuatu sesuai dengan kedudukannya. Namun, istilah epistemologi lebih diartikan sebagai teori tentang pengetahuan. Selain kata episteme dalam arti pengetahuan, pada bahasa Yunani juga dipakai istilah gnosis. Namun, kata gnosis lebih dekat mempunyai arti pengetahuan dalam arti batin. Masalah epistemologi memang bersangkutan dengan pertanyaan-pertanyaan tentang pengetahuan. Sebelum dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan kefilsafatan, perlu diperhatikan bagaimana dan dengan sarana apakah dapat diperoleh pengetahuan. Jika diketahui batas-batas pengetahuan, maka tidak akan dicoba untuk mengetahui hal-hal yang pada akhirnya tidak dapat diketahui. Sebenarnya kita harus dan dapat menganggap suatu pengetahuan setelah mampu meneliti pertanyaan-pertanyaan epistemologi. Kita mungkin terpaksa mengingkari kemungkinan untuk memperoleh pengetahuan, atau mungkin sampai kepada kesimpulan bahwa apa yang kita punyai hanyalah kemungkinan-kemungkinan dan bukannya kepastian, atau mungkin dapat menetapkan batas-batas antara bidang-bidang yang memungkinkan
adanya kepastian yang mutlak dengan bidang-bidang yang tidak memungkinkannya. Jika dikatakan masalah epistemologi bersangkutan dengan pertanyaan tentang pengetahuan, apakah yang kita maksudkan dengan pengetahuan? Dimisalkan saya berkata, saya mempunyai pengetahuan tentang kenyataan bahwa Caesar telah dibunuh, atau saya tahu siapa yang membunuh Hulk Hogan. Tepatnya, apakah yang saya maksudkan? Perkataan yang pertama di antara kedua pernyataan tersebut dapat disingkat membacanya menjadi saya tahu bahwa Caesar dibunuh. Dapatlah kiranya dimengerti bahwa apapun kita mempunyai pengetahuan, maka pengetahuan itu merupakan pengetahuan mengenai sesuatu. Demikianlah di dalam kedua kalimat tersebut dapat Caesar telah dibunuh dan dibunuh oleh seorang yang saya ketahui. Apa yang saya ketahui kemudian menyatakan oleh kedua pernyataan tersebut yang memberitahukan bahwa hal-hal tertentu itulah yang merupakan halnya. Mempunyai pengetahuan berarti mempunyai kepastian bahwa apa yang dinyatakan di dalam pernyataan-pernyataan tersebut sungguh-sungguh benar atau sungguh-sungguh merupakan halnya. Maka jika saya mengetahui Caesar telah dibunuh dan kenyataan tersebut merupakan sesuatu yang perlu saya sadari. Kiranya jelas di antara hal-hal di masa lampau kita percayai sebagai pengetahuan. Di kemudian hari ternyata banyak yang sesat. Pada suatu masa orang mengira bahwa ini ada 7 planet. Pada suatu masa ahli-ahli mengira bahwa Yerusalem merupakan pusat bumi atau dari tempat tersebut orang dapat turun ke neraka atau naik ke surga. Kadang-kadang orang-orang yang paling dogmatis sekalipun juga merupakan orang-orang yang paling tidak tahu. Keadaan tidak tahu itu dapat mengambil dua buah bentuk. Yang pertama, tidak mempunyai pengetahuan begitu saja. Dan yang kedua, memiliki kesesatan. Karena sudah jelas bahwa mungkin kita dapat mempunyai pengetahuan yang sejati, maka kita dapat mengajukan pertanyaan. Bagaimana caranya kita memperoleh pengetahuan? Pengetahuan manusia adalah fungsi dari cara berada manusia yang bersifat temporal. Ia meruang dan mewaktu. Karenanya, eksistensi manusia senantiasa belum terpenuhi. Ia adalah makhluk yang tidak selesai, yang berada dalam proses pembentukan diri. Semua ini berproses dalam hidup dan kehidupan manusia. Di dalamnya mempunyai historisitas dan sosialitas. Interaksinya dengan waktu, lingkungan, dan bersama manusia menjadi pemacu akan tumbuh dan berkembangnya pengetahuan dari tataran prarefleksif hingga memasuki tataran reflektif secara terus-menerus. Pada dataran inilah epistemologi bukan hanya mungkin tetapi secara garis besar, epistemologi dapat dikelompokkan menjadi dua. Pertama, epistemologi dasar atau general epistemologi, dan kedua, epistemologi khusus atau spesial epistemologi. General epistemologi membahas teori-teori mengenai pengetahuan, kebenaran dan kepastian atau kebenaran
Validity of knowledge. Spesial epistemologi lebih memfokuskan diri pada pengetahuan khusus, semisal ilmu, metode, sejarah, dan seterusnya. Dalam konteks spesial epistemologi inilah filsafat pengetahuan sangat berhubungan dengan sumber, struktur, metode, dan validitas pengetahuan. Paling tidak terdapat 4 hal yang menjadi komponen dasar dalam epistemologi: sumber pengetahuan, metode pengetahuan, pengetahuan, dan validitas pengetahuan. Pertama, sumber pengetahuan. Pertanyaan mendasar dari problem origin adalah dengan apa fakultas akal dapat mencapai sebuah pengetahuan. Dalam konteks epistemologi, pertanyaan di atas menyebutkan dua aliran besar, yaitu kaum rasionalis Descartes, Spinoza, Leibniz yang lebih mengandalkan walaupun tidak secara eksklusif akal atau rasio sebagai sumber asli pengetahuan, dan sementara di sisi lain kaum empiris (Locke dan Berkeley) lebih bergantung pada pengalaman sebagai sumber pengetahuan. Sebagai perbandingan pada problem sumber pengetahuan yang dalam tradisi filsafat barat yang hanya berkutat pada dua sumber pengetahuan, dalam tradisi filsafat Islam dikenal epistemologi irfani, yakni knowledge by present, pengetahuan dengan kehadiran, atau yang lazim disebut sebagai ilmu huri. Epistemologi ini lebih menyadarkan diri pada institusi dalam memperoleh pengetahuan. Kedua, metode pengetahuan. Problem metode ini secara umum lebih ditentukan oleh problem sumber pengetahuan. Karenanya, derivasi logis dari kaum rasionalisme dalam hal metode memperoleh pengetahuan adalah peneralan deduktif dan prosedur demonstratif di dalam mencapai dan memperoleh pengetahuan. Sementara itu, metode pengetahuan kaum empiris lebih besar menyadarkan pada logika, induksi, dan hipotesis. Yang ketiga, struktur pengetahuan. Persoalan pokok pada struktur pengetahuan ini adalah subjek dan objek pengetahuan serta hubungan di antara keduanya. Problem struktur pengetahuan tersebut mengangkat sekaligus dua isu pokok. Pertama, apakah isi dan objek itu identik atau keduanya saling bisa? Kedua, apakah objek itu eksis secara independen pada subjek pengetahuan, atau apakah objek itu tergantung pada subjek? Keempat, validitas pengetahuan. Secara tradisional, terdapat 3 ukuran kebenaran. Pertama, teori koherensi. Yang dimaksud dengan teori koherensi adalah bahwa sesuatu itu dikatakan benar jika suatu proposisi dalam keadaan saling berhubungan dengan semua fakta yang mungkin ada. Salah satu kata kunci dari teori ini adalah selalu adanya konsistensi atau keharmonisan dalam segala pertimbangannya. Pertimbangan yang benar adalah pertimbangan yang koheren dengan pertimbangan yang relevan yang telah diterima Kedua, teori korespondensi. Teori ini menyatakan bahwa sesuatu dikatakan benar jika suatu proposisi itu sesuai dengan fakta atau realitas objektif. Kebenaran adalah
Sesuatu itu dikatakan benar jika memuaskan keinginan kita dan dapat dibuktikan dengan eksperimen serta dapat membantu perjuangan hidup biologis. Adapun jenis-jenis pengetahuan yang pertama empirisme. Menurut empirisme biasanya berpendirian bahwa memperoleh pengetahuan melalui pengalaman. Sifat yang menonjol dari jawaban ini dapat dilihat bila memperhatikan pertanyaan seperti bagaimanakah orang mengetahui es membeku, maka jawabannya adalah karena melihatnya demikian itu atau karena seorang ilmuwan telah melihatnya demikian. Sama halnya dengan itu terhadap pertanyaan bagaimana orang mengetahui SBY telah memancing, maka jawabannya karena seseorang yang ada di tempat itu dan dia melihat SBY memancing di Pulau Seribu telah menerangkan demikian. Secara demikian dapat dibedakan dua macam unsur yang mengetahui dan yang diketahui. Orang yang mengetahui merupakan subjek yang memperoleh pengetahuan dan dikenal dengan suatu perkataan yang menunjukkan seseorang atau suatu kemampuan. Unsur ketiga yang dapat dibedakan dalam jawaban terhadap pertanyaan bagaimana orang mengetahui bahwa es itu membeku ialah keadaan kita bersangkutan dengan melihat atau mendengar atau suatu pengalaman indrawi yang lain. Bagaimana apakah mengetahui api itu panas dengan menyentuh sesuatu dan memperoleh pengalaman yang disebut panas. Bagaimana mengetahui apakah panas itu dengan menggunakan alat-alat indrawi dengan perkataan lain. Pertanyaan bagaimana dijawab dengan menunjukkan pengalaman pengetahuan diperoleh pada waktu manusia dilahirkan, akalnya merupakan sejenis buku catatan yang kosong atau dalam artian tabula rasa, dan di dalam buku catatan itulah dicatat pengalaman-pengalaman indrawi. Menurut John, seluruh sisa pengetahuan diperoleh dengan jalan menggunakan empirisme memandang akal sebagai jenis tempat pengetahuan yang secara pasif menerima hasil-hasil pemikiran tersebut. Ini berarti semua pengetahuan, betapapun rumitnya, dapat dilacak kembali sampai kepada pengalaman-pengalaman indrawi yang pertama-tama. Yang dapat diibaratkan sebagai atom-atom yang menyusun objek-objek material. Apa yang tidak dapat atau tidak perlu dilacak kembali secara demikian itu bukanlah pengetahuan, atau setidak-tidaknya bukanlah pengetahuan mengenai hal-hal yang faktual. Mereka yang berpendirian bahwa semua pengetahuan dapat dilacak sampai kepada pengalaman indrawi, dan apa yang tidak dapat dilacak secara demikian itu dianggap bukan pengetahuan, dinamakan penganut empirisme radikal atau penganut sensasionalisme. Tetapi tidak semua penganut empirisme merupakan penganut sensasionalisme. Kan ku kejar mimpi, kan ku terbang tinggi, tak ada kata tidak, ku pasti bisa. Kan ku
Ada yang mengatakan bahwa dapat mengetahui suatu corak pengetahuan yang tidak dapat dikembalikan kepada penginderaan. Sekalipun dikatakan pula bahwa hal itu bukanlah menyangkut pengetahuan mengenai eksistensi. Contohnya adalah mungkin bagi kita untuk mengetahui tanpa pengalaman sama sekali bahwa suatu kertas misalnya berwarna putih atau tidak berwarna putih, karena kita tidak dapat mengatakan bahwa segala hal merupakan A atau bukan dengan cara yang sama. Saya juga dapat mengetahui tanpa menunjuk pada pengalaman indrawi bahwa suatu segitiga merupakan yang datar atau segitiga, karena memang bukan lagi saya mendefinisikan segitiga. Bagaimana kita menggunakan kata-kata. Di dalam contoh yang pertama yang didasarkan atas keadaan bahwa secarik kertas berwarna putih atau tidak berwarna putih, tidak dapat mengetahui warna manakah yang dipunyai oleh kertas tersebut. Di dalam contoh mengenai segitiga tadi, dapat mengatakan bahwa tidak dapat mengetahui suatu segitiga dari eksistensi. Pengalaman tiada lain merupakan akibat suatu objek yang merangsang alam indrawi, yang secara demikian menimbulkan rangsangan saraf yang diteruskan ke otak. Di dalam otak, sumber rangsangan tadi dipahami sebagaimana adanya, atau berdasarkan atas rangsangan tersebut dibentuklah tanggapan-tanggapan mengenai objek yang telah merangsang alat indrawi tadi. Menurut penganut empirisme, begitulah pengetahuan terjadi. Yang kedua, rasionalisme. Rasionalisme berpendirian bahwa sumber pengetahuan terletak pada akal, bukan karena rasionalisme mengingkari nilai pengalaman, melainkan pengalaman paling-paling dipandang sebagai sejenis perangsang bagi pikiran. Para penganut rasionalisme yakini bahwa kebenaran dan kesesatan terletak di dalam diri kita, bukannya di dalam ini barang sesuatu. Jika kebenaran bermakna sebagai mempunyai ide yang sesuai dengan atau yang menunjuk kepada kenyataan, maka kebenaran hanya dapat ada di dalam pikiran dan hanya dapat diperoleh dengan akal budi saja. Descartes, apa rasionalisme?
bahwa kebenaran-kebenaran tersebut dikenal dengan cahaya yang terang dari akal budi sebagai hal-hal yang tidak dapat diragukan. Secara demikian, akal budi dipahamkan sebagai yang pertama, sejenis perantara khusus yang dengan perantara tersebut dapat dikenal kebenaran. Yang kedua, sebagai suatu dengan memberi yang diperolehnya sama banyaknya dengan kebenaran-kebenaran yang dikandung oleh premis-premis yang mengakibatkan kesimpulan-kesimpulan tersebut. Karena itu, jika menginginkan agar kesimpulan-kesimpulan itu berupa pengetahuan, maka premis-premis haruslah benar secara mutlak. Demikianlah seorang pengikut rasionalisme mempunyai suatu cara untuk memperoleh kebenaran yang harus dikenalnya, bahkan sebelum adanya pengalaman. Bagi Descartes, kebenaran-kebenaran a priori ini dikenal oleh sifatnya yang terang dan jelas. Barangkali Spinoza lah orang yang paling baik dalam memberikan gambaran tentang apa yang dipikirkan oleh orang yang menganut rasionalisme. Ia berusaha menyusun suatu sistem filsafat yang menyerupai sistem ilmu ukur, seperti halnya orang-orang Yunani. Spinoza mengatakan bahwa dalil-dalil ilmu ukur merupakan kebenaran-kebenaran yang tidak perlu dibuktikan lagi. Artinya, Spinoza yakin bahwa jika seseorang memakai makna yang dikandung oleh pernyataan, suatu garis lurus merupakan jarak terdekat di antara dua buah titik, maka mau tidak mau mengakui kebenaran pernyataan tersebut. Menurut Spinoza, tidak perlu ada bahan baru yang lain kecuali makna yang dikandung oleh kata-kata yang digunakan. Spinoza menetapkan berbagai istilah seperti substansi, sebab, dan sebagainya. Juga berbagai dalil yang ada dan semua itu dipandang sebagai kebenaran-kebenaran. Dari kebenaran tersebut, dia berusaha menyimpulkan kebenaran-kebenaran yang lain mengenai Tuhan, manusia, dan kebaikan. Dapatlah dikatakan bahwa bagi seorang penganut rasionalisme, pengetahuan diperoleh melalui kegiatan akal pikiran atau akal budi ketika akal menangkap berbagai hal yang dihadapinya pada masa hidup seseorang. Selain itu, dalam hal ini tidak dapat penyimpulan yang begitu saja terjadi mengenai kedudukan ontologis dari sesuatu yang diketahui. Seperti pengalaman, orang mengatakan bahwa apa yang dialami tentu mempunyai hakikat dan sedemikian atau setidak-tidaknya untuk sebagian, sehingga dapat merangsang alat penilaian. Begitu pula halnya dengan akal. Terdapat ketentuan bahwa apa yang diketahui pasti dalam hal tersebut mempunyai hakikat yang sedemikian rupa sehingga dapat diketahui oleh akal.
Seorang penganut rasionalisme tidaklah memandang pengalaman sebagai hal yang tidak mengandung nilai. Bahkan sebaliknya, ia mungkin mencari pengalaman-pengalaman selanjutnya sebagai bahan pembantu atau sebagai pendorong dalam penyelidikan untuk memperoleh kebenaran. Dan ia mungkin mengadakan pembedaan antara pengetahuan dengan pendapat. Pengetahuan merupakan hasil kegiatan akal yang mengelola hasil tangkapan yang tidak jelas yang timbul dari indera, ingatan, atau angan-angan. Secara demikian, jika mengatakan bahwa melihat suatu pohon, maka bukan mempunyai pengetahuan, melainkan hanya pendapat, karena membuat pernyataan itu sebagai hasil penyimpulan yang diperoleh dari tangkapan penglihatan mata tertentu dan dari ingatan-ikatan tertentu yang sekarang dimiliki. Mata saya mungkin menipu saya atau ingatan saya hanya dapat mengatakan bahwa saya melihat pohon dan sebagai akibatnya tidak dapat mengatakan bahwa saya mempunyai pengetahuan tentang pohon. Tetapi jika dikatakan bahwa 2 tambah 2 sama dengan 4 atau bagi setiap kejadian tentu ada alasan mengapa hal itu terjadi. Maka mempunyai pengetahuan mengenai hal-hal tersebut berdasarkan atas penalaran. Ini sama sekali bukan masalah pendapat, karena tidak mungkin untuk mengingkarinya atau bahkan untuk memahami sesuatu seperti bahwa 2 tambah 2 sama dengan 5, atau bahwa ada kejadian-kejadian yang tidak beralasan untuk terjadi, tidak dapat membayangkan dalam pikiran tentang dunia yang kacau balau. Pengetahuan ini adalah murni bersifat rasio. Akal membenarkan pengetahuan tersebut. Yang ketiga, kritisisme. Kritisisme sebetulnya diawali dengan munculnya 2 epistemologi yang telah penulis uraikan. Yakni empirisme dan kritisme. Epistemologi rasionalis selalu bersifat a priori, tanpa didahului oleh pengalaman. Epistemologi rasionalis berikut kebenarannya tak terbatas dan tidak menuntut informasi baru. Sementara epistemologi empiris selalu bersifat a posteriori, yakni lingkup kebenarannya terbatas dan selalu memberi pengetahuan baru. Dalam beberapa literatur disebutkan bahwa munculnya gagasan kritisisme itu sebetulnya diawali atas kritik terhadap gagasan Hume tentang hukum kausalitas yang dianggap rapuh. Menurut Hume, tidak ada dasar objektif bagi hukum kausalitas, baik yang bersifat empiris maupun logis. Penjelasan mengenai hal ini hanya bersifat psikologis, dalam arti bahwa terjadinya kejadian peristiwa A yang kemudian selalu diikuti oleh peristiwa B itu disebabkan oleh kebiasaan kita yang sering menyaksikan kejadian tersebut. Karena seringnya kita menyaksikan peristiwa tersebut secara berurutan, maka kita lalu mengharapkan kalau setiap kali terjadi kejadian A harus selalu diikuti oleh kejadian B. Atas dasar ini, lalu Kant ingin membangun kembali dasar epistemologi hukum kausalitas yang telah diruntuhkan oleh Hume dan kemudian dijadikan basis epistemologi ilmu-ilmu alam. Kant sepakat dengan Hume yang berkeyakinan bahwa epistemologi rasionalis
tidak berdasar pengalaman karena sudah terkandung dalam diri subjek. Namun Kant tidak sepakat kalau epistemologi empiris selalu bersifat a posteriori. Menurut Kant, kita tidak menyangkal bahwa terdapat pula putusan sintesis a priori atau epistemologis kritisme. Nah, dalam konteks ini Kant ingin menunjukkan bagaimana epistemologi kritisisme itu mungkin, atau dengan kata lain, bagaimana membangun pengetahuan kritis yang bukan empiris atau a posteriori, melainkan a priori. Menurut Harnack, langkah untuk bisa memahami kritisisme adalah pertama-tama subjek melihat suatu benda tanpa beraneka ragam kesan indriawi atau dalam huruf D manifold of sense impression. Kemudian untuk bisa memahami realitas objek yang sebenarnya hanya bisa dilakukan dengan jalan mensintesiskan kesan-kesan indrawi yang diintuisi atau yang disebut dengan intuisi empiris dari benda tersebut ke dalam satu kesatuan. Sintesis tersebut lebih merupakan tindakan pemahaman yang mengindikasikan suatu ekspresi dari kesatuan kesadaran. Dengan demikian, objek dan kesatuan kesadaran menentukan satu sama lain. Dari sini lalu muncullah konsep tentang objek yang membuat mungkin untuk tidak memahami apa yang ada. Konsep itu sendiri adalah jenis individu melalui melainkan kondisi pengalaman. Konsep objek tersebut lalu merefleksikan kesatuan kesadaran dan kesatuan kesadaran ini tidak ditentukan secara empiris tetapi rasio. Dari kesatuan kesadaran inilah yang kemudian muncul sintesis a priori atau kritisisme terhadap the manifold of senses impression. Dengan demikian, sintesis a priori menetapkan keabsahan untuk tentang objektivitas. Lebih jauh kan juga menunjukkan bahwa epistemologi kritisisme dapat ditemukan dalam disiplin fisika, metafisika, dan matematika. Kant merumuskan 3 tingkatan proses terjadinya pengetahuan manusia berikut ini. Yang pertama, tingkat pencerapan indrawi. Kant mengatakan bahwa pengetahuan kita selalu merupakan sintesis antara unsur-unsur yang ada sebelum pengalaman atau rasio dengan unsur-unsur yang ada setelah pengalaman atau empiris. Pada level pencerapan indrawi ini sebenarnya sudah ada unsur a priori, yakni ruang dan waktu. Bagi Kant, ruang dan waktu bukanlah bagian dari semesta empiris, melainkan perlengkapan mental yang bersifat a priori. Instrumen mental ini menggarap data-data indrawi. Hal yang perlu dicatat bahwa pada tingkat ini belum terjadi pengetahuan, tetapi baru terjadi pengalaman. Kedua, tingkat akal budi bersamaan pencerapan indrawi. Akal budi mulai bekerja secara spontan, menganggap masukan yang diberikan pengalaman pada tingkat sebelumnya. Akal budi bekerja dengan menerapkan kategori-kategori atau dalam kurung struktur pengetahuan yang tidak berasal dari pengalaman a priori atas data indra menjadi pengetahuan.
Dalam menerapkan kategori, akal budi bekerja sedemikian rupa sehingga kategori-kategori hanya cocok dengan data yang dikenainya saja. Kita bisa ambil contoh. Ketika subjek mengamati air mendidih setelah dipanaskan 100 derajat Celcius, maka akal budi akan menerapkan kategori kausalitas terhadap data-data tersebut dan lantas membuat pernyataan atau putusan. Air bejana itu mendidih jika dipanaskan sampai suhu 100 derajat Celcius. Dengan demikian, terjadi sintesis antara api membakar bejana lalu air mendidih dengan unsur a priori sebagai perumak berupa kategori kausalitas. Ketiga, tahap budi atau intelek ini adalah tahap paling tinggi. Intelek merangkum pengetahuan yang telah diperoleh sebetulnya dalam kesatuan paripurna pemikiran di bawah paduan tiga ide regulatif jiwa, dunia, Tuhan. Tiga ide regulatif ini bukan merupakan pengetahuan, tetapi semacam orientasi yang memungkinkan intelek menata dan mensistematisasikan fenomena-fenomena yang ada. Ide jiwa atau psikologis merupakan ide mutlak yang mendasari segala gejala batiniah. Ide dunia atau kosmologis menyatukan segala gejala lahiriah. Dan ide Tuhan atau teologis adalah ide yang mendasari gejala lahiriah dan batiniah. Ketiga ide ini yang mengarahkan pengetahuan manusia yang sifatnya parsial ke arah kesatuan yang tertinggi dalam proses pengetahuan. Kan ku kejar mimpi dan ku terbang tinggi, tak ada kata tidak, ku pasti bisa. Dan ku coba lagi ditemani pagi, tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. Teori kebenaran. Salah satu isu penting dalam pengetahuan adalah menguji kebenaran pengetahuan. Terdapat 10 teori kebenaran, yaitu teori kebenaran korespondensi, koherensi, pragmatis, sintaksis, semantik, dan deskripsi, logis berlebihan, konsensus, otoritarianisme, dan teori kebenaran musyawarah. Yang pertama, teori kebenaran korespondensi adalah kesesuaian antara pengetahuan tentang sesuatu objek dan objek yang diberikan secara langsung. Pengetahuan tentang P akan benar apabila P dan P, maka P dan hanya P dalam objeknya harus sensitif. Yang kedua, teori kebenaran koherensi, yakni kebenaran pengetahuan apabila suatu preposisi saling berhubungan dengan pernyataan yang lain yang berbicara tentang objek suatu pengetahuan. Contoh, Indonesia merdeka tahun 17 Agustus 1945. Orang yang lahir setelah tahun 17 Agustus 1945 tahu melalui fakta sejarah atau melalui orang yang dipercaya. Yang ketiga, teori kebenaran pragmatis, yakni pengetahuan bernilai benar apabila mempunyai sifat praktis bagi subjek yang mempunyai pengetahuan. Teori kebenaran sintaksis, pengetahuan bernilai benar apabila diungkapkan dengan bahasa
kelima, teori kebenaran semantik. Kebenaran yang terkandung di dalam makna pernyataan tentang pengetahuan. Makna sendiri terbagi menjadi tiga. Makna esoterik atau sikap skeptis, makna apriter atau bahasa ideologis, dan makna pragmatis. Yang keenam, teori kebenaran deskripsi. Pernyataan bernilai benar dengan tanpa pengulasan. Karena orang-orang telah terbiasa dengan pengetahuan itu dianggap sebagai kebenaran. Yang ketujuh, teori kebenaran logis berlebihan adalah pengetahuan yang di dalamnya tidak memerlukan penjelasan. Jika dijelaskan lagi menjadi berlebihan karena masyarakat sudah memahami. Yang kedelapan, teori kebenaran konsensus. Kebenaran yang dilakukan dengan kesepakatan bersama tetapi bukan konversi. Yang kesembilan, teori kebenaran otoritarianisme. Kebenaran yang bertumpu pada kewibawaan seseorang sebagai pernyataan pengetahuan dipandang telah memiliki kebenaran. Kewibawaan sendiri terdapat tiga: karismatik, formal, dan material. Yang ke-10 atau yang terakhir, teori kebenaran musyawarah mufakat. Kesepakatan keluarga masih memperhatikan aspek strata di dalam keluarga. Yang selanjutnya saya bahas adalah kebenaran agama dan filsafat tanpa bermaksud membuang ruang saya akan mencoba melihat bagaimana ukuran kebenaran masing-masing. Yang pertama, kebenaran ilmu atau sains. Ilmu mengikrarkan diri sebagai model pengetahuan yang mempunyai objek kajian, bermetodis, objektif, dan bahkan universal. Syarat-syarat mutlak ilmu ini harus terpenuhi. Jika tidak, maka ia akan gagal disebut sebagai sebuah ilmu. Syarat mutlak yang pertama yaitu ilmu harus mempunyai objek, dan objek ilmu haruslah konkret dan real. Objek ilmu tidak boleh bersifat abstrak. Ia harus dapat diserap oleh panca indera. Segala hal yang bersifat penampakan inilah yang menjadi konsentrasi atau objek kajian sebuah ilmu. Oleh sains, objek kajiannya dipecah-pecah sampai pada batas limit. Secara biologis, manusia menjadi objek kajian ilmu biologi, atau secara praktis menjadi bidang ilmu kedokteran. Manusia lalu dipilah-pilah menjadi sangat banyak sesuai dengan spesifikasi masing-masing. Pada spesialisasi ini menjadi tren yang sangat mengemuka di akhir-akhir ini. Seorang dokter secara spesial memfokuskan diri pada tubuh manusia, fokus pada saraf, mata, hidung, kandungan. Selain mempunyai objek, ilmu juga harus memenuhi syarat kedua yaitu bermetode. Metode menjadi andalan dalam setiap keilmuan. Tanpa adanya sebuah metode, sebuah pengetahuan tidak bisa sebagai ilmu. Langkah-langkah yang ketat mewarnai pengambilan pengetahuan yang bersifat ilmiah tersebut. Syarat mutlak ketiga dari pengetahuan jenis ini adalah objektif.
Ini merupakan andalan utama dalam sains. Ilmu harus objektif, artinya campur tangan subjek harus dilenyapkan. Unsur-unsur subjektifis yang ada dalam diri subjek peneliti harus dibunuh, sebab jika tidak, maka objektivitas penelitian dipertanyakan. Bukan hanya mengangkat unsur subjektif dalam diri peneliti, akan tetapi segala macam yang terkait dengan diri objek harus dibuang jauh-jauh agar objektivitasnya terjamin. Syarat mutlak keempat adalah universal. Artinya, sifat universal ini harus bisa diterima oleh semua orang tanpa ada sekat-sekat atau batas-batas agama, suku, ras, atau bahkan ideologi. Sebuah teori ilmu harus berlaku di segala tempat dan waktu. Ilmu untuk semua umat manusia. Ketika sebuah penemuan ilmiah ditelurkan, maka ia telah menjadi milik publik, bukan milik golongan tertentu. Teori-teori yang muncul baik dari Barat, Islam atau Timur, semuanya untuk kemanusiaan secara universal. Kebenaran filsafat. Filsafat adalah sebuah perenungan yang tidak lagi hanya menyadarkan pada objek tertentu secara terpisah dengan yang lain. Ketika filsafat melakukan perenungan terhadap manusia, maka perenungan filosofinya bukan hanya membicarakan keberadaan manusia on sit, tetapi manusia dan terkait dengan lainnya. Begitu pula karakter radikal yang dimilikinya mampu menembus batas-batas yang hanya bersifat fenomena atau gejala-gejala belaka. Atau mungkin dalam perspektif sains adalah hubungan kausalitas sementara, tetapi filsafat melampaui itu semua, sehingga pemahaman yang mendalam atas sesuatu dapat terwujud. Pembahasan mendalam mengenai filsafat jelas tergambar pada awal pertemuan terdahulu. Kebenaran agama. Di samping ilmu dan filsafat, terdapat juga agama sebagai bentuk ajaran-ajaran dogmatis yang diturunkan oleh Tuhan kepada manusia. Manusia seharusnya mengetahui proses dan latar belakang diturunkannya agama, bukan hanya sekedar mengikuti aturan-aturan dalam agama. Agama memuat nilai-nilai universal kemanusiaan yang tidak lagi membedakan manusia dari bentuk fisik semata. Ilmu mengklaim diri mempunyai kebenaran yang bersifat objektif. Filsafat mengklaim diri mendapatkan kebenaran yang universal, sementara agama mendeklarasikan diri sebagai kebenaran yang bersifat mutlak. Persoalannya adalah jika sains, filsafat dan agama sama-sama mempunyai kebenaran masing-masing, mungkinkah ketika kebenaran tersebut dapat bertemu dan berdialog secara kritis? Selama ini nalar dikotomi atau pemisahan antara ketiganya sangat kuat terasa dalam kehidupan masyarakat modern. Pemisahan itu berawal dari ketika ilmu memisahkan diri dari filsafat dan menempatkan diri sebagai bidang yang terpisah dari filsafat.
Ilmu berjalan sendiri-sendiri yang menjadi berfilsafat tanpa adanya tegur sapa dan saling dialog antara keduanya ternyata berakibat negatif pada peradaban manusia sekarang. Hal ini dapat dilihat dari implikasi perkembangan ilmu yang luar biasa dan memorak-morandakan kehidupan manusia, menggoyangkan eksistensi manusia, dan bahkan telah terjadi dehumanisasi, yakni menghancurkan nilai-nilai kemanusiaan. Ilmu dengan angkuhnya mengatakan bahwa penciptaan alam semesta ini tidak ada campur tangan Tuhan, bukan hanya memorak-morandakan nilai-nilai kemanusiaan. Di sisi lain, ilmu dan agama juga menunjukkan keterpisahannya. Dan ini juga berakibat negatif bagi peradaban kemanusiaan. Di sisi yang lain, filsafat modern baru menunjukkan keangkuhannya dengan mengisi agama dengan berbagai lontaran trik dari para filsuf. Pernyataan yang mengatakan good is dead, atau Marx yang mengatakan agama adalah candu akibat ketersaingan manusia, atau mungkin Freud yang mengatakan bahwa orang beragama itu bagaikan anak kecil yang kehilangan bapaknya. Nyaris antara ilmu filsafat agama tidak ada ruang untuk berdiskusi dan tegur sapa kembali. Akibatnya, peradaban modern dinilai sebagai peradaban yang timpang, dikotomi, dan seterusnya. Kini ketika disadari bersama adanya persoalan dalam peradaban modern, maka telah diupayakan untuk mendialogkan ketiganya. Analisa Habermas menunjukkan bahwa sesungguhnya tugas seorang filsuf dan agamawan mempunyai kesamaan, yakni kesamaan pada level upaya pembebasan manusia dari belenggu-belenggu mitos atau mungkin realitas sosial. Hanya saja metode yang digunakan oleh filsuf dengan agamawan berbeda. Jika para agamawan berupaya membebaskan manusia melalui dogma-dogma yang berasal dari Tuhan, maka para filsuf pencerahan manusia dilakukan dengan menggunakan rasio, sementara sains atau ilmu adalah bagian dari filsuf itu sendiri. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.